Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aring Maxim Tutor teman-teman. Semoga teman-teman sehat semua, diberikan keberkahan, diberikan banyak orderan. Di video kali ini saya mau bahas soal bagi teman-teman yang kena tipu ataupun kena orderan fiktif dan teman-teman merasa rugi karena udah jadi korban orderan fiktif. Kebanyakan di luar sana teman-teman driver yang terkena orderan fiktif itu kurang mengetahui ataupun kurang paham mengenai orderan-orderan fiktif yang ada di Maxim, karena mereka bisa dikatakan masih baru ataupun masih belum paham soal kerja atau kinerja ataupun tata cara kerja yang ada di aplikasi Maxim. Kadang mereka langsung narik aja gitu, tidak membaca dulu apa yang ada di pengumuman, apa yang ada di Facebook, info-info terbaru mengenai orderan-orderan yang ada di Maxim. Dan kebanyakan mereka memang kalau kita lihat itu langsung narik. Kita tidak bisa mengatakan mereka tidak betul atau salah, enggak. Kita kan pikirnya kalau kita sebagai driver pun, kalau kita daftar sebagai pemula pastinya kita langsung mau narik karena kita mau langsung dapatkan cuan di Maxim. Kan kebanyakan mereka itu terdoktrin ataupun termotivasi ingin narik untuk mendapatkan uang tadi teman-teman. Sehingga ketika mereka daftar, mereka tidak pikirkan dulu apakah ini orderan fiktif atau tidak. Dan kebanyakan mereka memang driver-driver yang kena tipu ini itu ketika langsung daftar, langsung isi saldo, langsung mau narik dan tidak mau untuk melihat apa yang ada di aplikasi, dari pengumumannya, dari informasi di perbincangan umum, dan dari informasi-informasi yang diberikan oleh teman-teman sejawat atau teman-teman driver lain gitu. Ada beberapa penyebab juga kenapa bisa mereka terkena orderan fiktif, dan yang paling banyak biasanya banyak driver-driver yang main solo atau main sendiri, tidak mau bertanya dan menganggap dirinya sudah tahu. Padahal kalau kita lihat memang ini kalau di sistem yang pengalaman atau tidak kan pasti kita harus tanya dulu ke yang berpengalaman. Kalau kita serba tahu untuk suatu hal yang semestinya kita tidak tahu, itu salah. Sebaiknya kita tanya dulu gitu kan. Dan banyak juga yang baru daftar dan tidak langsung ke kantor, karena kalau ke kantor dulu pasti akan diberitahu ciri-ciri orderan fiktif. Kebanyakan mereka, karena kalau di aplikasi Maxim kan kalau kita lihat dan kita pun merasakan, daftar tinggal daftar, isi saldo tinggal isi saldo, narik tinggal narik gitu. Tidak ada kita berhubungan dulu dengan pihak kantor ataupun dengan pihak yang berwenang untuk memberikan kita tata cara kerja yang baik di aplikasi Maxim. Sebenarnya juga teman-teman, kalau kita lihat di aplikasi Taksi Driver itu, biarpun kita tidak ke kantor, itu sudah ada pengumuman di situ. Karena kalau di pengumuman kan udah dijelaskan semua ciri-ciri orderan fiktif, apa yang harus kita lakukan, bekerja bagaimana, mengambil orderan delivery bagaimana, mengambil orderan food and soup bagaimana, dan mengambil orderan food and goods bagaimana. Di aplikasi kan udah dijelaskan, cuma memang kadang kita malas buat baca itu. Karena orang Indonesia kan malas buat baca. Saya pun begitu, kalau kita mau kerja langsung gak usah baca dulu, langsung aja narik. Dan kita tidak ketahui ketika kita lihat ongkirnya gede di situ. Seperti contohnya orderan-orderan isi pulsa, yang mana orderan-orderan yang besar, yang ongkirnya sampai 30.000, tergiur. Kita udah tergiur dengan hal tersebut. Ambillah, bagus ini. Padahal kita lihat di situ catatannya, kalau kita yang sudah ketahui ciri-cirinya pasti kita tidak akan ambil. Tapi kalau mereka itu yang kurang tahu ataupun yang belum tahu mengenai orderan ini, mereka akan ambil. Mereka ambil dan mereka jalani orderan tersebut. Ketika udah dijalani, mereka tidak ketahui dengan apa yang terjadi karena mereka menganggap ingin membuatkan konsumen atau membuat customer itu senang dengan jasa kita, kan itu yang mereka pikirkan. Begitupun dengan kita, kalaupun kita kena dengan orderan tersebut.
Nah, mereka ingin memberikan jasa yang terbaik buat customer sehingga customer menyuruh mereka dengan melakukan apapun mereka akan lakukan itu. Walaupun dengan mengeluarkan banyak biaya karena mereka pikir nantinya kan akan diganti juga, teman-teman. Kita pikirnya mereka akan ganti dan mereka akan kasih mungkin lebih karena kita udah bantu mereka untuk beli barang-barang yang ada di Indomaret ataupun Alfamidi ataupun Alfamart. Ya, yang mereka pikirkan itu, teman-teman. Jadi saya hanya memberikan masukan di video kali ini bagi teman-teman driver pemula ataupun driver yang sudah senior. Kalaupun tidak bisa membagi informasi ke mereka dengan video ini karena banyak juga mereka yang tidak mau menonton video di YouTube. Mereka langsung mau narik aja ataupun karena tidak tahu ketahuan mereka. Ini yang jadi sebab sebenarnya mereka terkena orderan penipuan. Ada yang sampai 300.000 kan, teman-teman. Ada yang sampai 280.000. Itu miris ketika kita lihat banyak teman-teman kita yang tujuannya ingin mendapatkan rezeki di hari itu, malah duitnya, malah uangnya keluar sebanyak itu di hari itu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di daerah-daerah itu, di daerah kami pun ada kejadian. Alhamdulillah dari komunitas pun itu memberikan santunan ke driver-driver yang terkena penipuan ataupun terkena masalah seperti ini. Mereka siap membantu. Itu saya salut juga, teman-teman. Dan bagi kita yang ada di video ini, teman-teman yang nonton video ini, berilah semangat untuk teman-teman yang kena tipu dan kasihkan motivasi dan kasihkan edukasi buat mereka bahwa begini orderan fiktif dan seterusnya. Dan kalau kita lihat memang kalau ketika mereka udah kena orderan fiktif, pasti mereka akan was-was lagi, itu akan was-was dan akan melihat orderan-orderan yang lain yang akan masuk, apakah ini fiktif atau tidak, pasti akan berikut. Tapi yang baru ini, teman-teman, saya juga masih pikir bagaimana caranya ketika driver yang baru ini jalan supaya mereka tidak kena orderan fiktif. Di pikiran saya hanya pastinya dari orang kantor. Saya hanya memberikan masukan kalau ketika ada yang daftar, coba langsung ke kantor aja untuk buat satu semacam kriteria lah buat mereka untuk bisa narik. Ketika mereka bisa narik, itu salah satu adalah harus ke kantor dulu gitu untuk aktifkan akunnya, sehingga mereka ketika datang ke kantor diberikan edukasi oleh pihak kantor gitu. Bagusnya seperti itu sih, teman-teman, saran saya buat orang-orang kantor ataupun orang-orang di luar sana. Tapi kita tidak bisa buat apa, karena kita hanya memberikan saran aja. Di video begini pun kita hanya memberikan saran aja. Bagus atau tidaknya, diterima atau tidaknya kan dari mereka. Hanya saja memang salah satu tips ataupun salah satu jalan keluar dari permasalahan ini, karena tiap hari banyak yang kena, teman-teman. Salah satu jalan keluar dari masalah ini sebenarnya ada dari pihak kantor. Ketika mereka daftar melalui HP, mereka daftar melalui akun HP dia, dan mereka daftar di situ, jangan dulu langsung bisa kasih narik, teman-teman. Mereka harus ke kantor dulu untuk aktifkan akun mereka gitu. Ketika mereka ke kantor pasti akan diberitahu oleh pihak kantor begini cara kerja dan seterusnya, teman-teman. Itu salah satu solusi dari saya, bagusnya, karena semakin banyak korban juga semakin banyak yang pikir di aplikasi Maxim banyak orderan fiktif. Tapi kalau dengan seperti itu kan itu bisa jadi salah satu jalan keluar ketika banyak teman-teman yang mau mendaftar di Maxim, dan tidak akan terjadi seperti itu lagi, teman-teman. Aduh, semangat buat teman-teman yang kena orderan fiktif, dan semoga besok orderan atau uangnya diganti dengan yang lebih banyak lagi, dan beritahu teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tidak jatuh ke dalam masalah ini. Dan buat orang kantor, buatlah salah satu jalan keluar agar teman-teman kita yang daftar di Maxim itu tidak terkena orderan fiktif. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman, dan semoga bacotan saya bisa memberikan teman-teman sedikit informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.